wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Lanjutan kajian kita ialah bab ma jaa fil azli. Bab membahas tentang al-azl. Al-azl ini bahasa Arab, al-azl. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu susah mencari bahasa yang halusnya. Yani bahasa Arabnya, secara bahasa Arab terjemahan al-azl itu an-naz'u ba'da al-ilaj liyanzila kharij al-farji. Yani mencabut zakar setelah masuk supaya keluar di luar kemaluan. Kemaluan istri maksudnya, di luar kemaluan istri. Itu artinya azl. Ini dibahas dalam syariat Islam, dibahas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia adalah salah satu hal yang dibutuhkan oleh manusia. Di mana kebutuhan hewani kita sebagai manusia itu adalah makan, minum dan seksual atau senggama itu kan. Dalam tiga hal itu kita sama dengan hewan. Makan, minum dan senggama, seksual. Tidak ada bedanya itu kita dengan ayam, dengan sapi itu sama. Tapi manusia bahkan lebih parah. Karena dia punya akal. Punya akal. Parahnya itu sampai dia jatuh kepada zina. Jatuh kepada zina yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari itu Allah Ta'ala mensifati orang-orang kafir itu lebih sesat dari binatang. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka orang-orang kafir itu seperti ternak. Bahkan lebih sesat dari ternak dalam hal melampiaskan hawa nafsunya. Dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatur kemudian perkara mendasar ini, makan, minum dan seksual tersebut. Allah atur. Makan minum ada aturannya, wa kulu washrabu wala tusrifu. Makan minum jangan berlebihan. Ini juga diatur oleh Allah, yang disuruh menikah dan diharamkan berzina. Nah, di antara bahasan yang dibahas dalam masalah itu ialah al-azl ini, bagaimana hukumnya. Ini maksud dari bab ini jemaah. Nah, jadi dia bukan bahasan yang main-main, bukan. Dia adalah bagian dari bahasan yang serius dalam syariat Islam karena menyangkut kepada kebutuhan manusia. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر قال قلنا يا رسول الله إنا كنا نعزل فزعمت اليهود أنها الموءودة الصغرى فقال كذبت اليهود إن الله إذا أراد أن يخلقه فلم يمنعه. قال في الباب عن عمر البراء وأبي هريرة وأبي سعيد. Hadis ini datang dari banyak sahabat dan riwayat yang disebutkan oleh Al-Hafidh Imam Abu Isa At-Tirmidzi adalah riwayat Jabir radhiyallahu taala anhu. Di mana riwayat Jabir ini juga dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya dan hadisnya sahih. Qala Jabir berkata, qulna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna kunna na'zilu. Dulu
kami ini ya Rasulullah melakukan azl. Ini kata Jabir ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum bayangkan coba, ini sahabat bertanya ke Nabi dengan pertanyaan yang seperti itu. Kami ini ada yang azl. Kalau di kita orang Indonesia itu kan saru kan. Memang enak antum nanya ke orang saya itu azal keluarin di luar begitu kan. Malu kan disebut. Tapi demi syariat, sarah harus detail, harus jelas, ada hikmahnya beliau bertanya. Kami azal ya Rasulullah. Dan orang-orang Yahudi za'amatul yahud annaha al-mau'udatus sughra. Perbuatan azal ini ialah al-mau'udatus sughra. Al-mau'udah artinya dafnul bint hayyatan, mengubur bayi perempuan hidup-hidup, yang dulu adalah salah satu perbuatan keji di zaman jahiliyah sebelum Nabi membawa risalah Islam, mengajarkan tauhid. Beredar di masyarakat jahiliyah ketika itu, kalau anak perempuan yang lahir dia kubur hidup-hidup, menunjukkan kebenciannya, ketidakikhlasannya dengan anak perempuan, diskriminasi terhadap jenis anak perempuan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl, "Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim." Apabila diberikan kabar gembira salah satu dari mereka orang jahiliyah itu berupa anak perempuan, Allah menyebutnya busyira. Sebenarnya kabar gembira diberikan anak, tapi perempuan. Apa yang terjadi? Dhalla wajhuhu muswaddan. Wajahnya menjadi suram dan hitam. Kinayah tidak terima. Tidak berseri-seri wajahnya, jadi muram wajahnya. Jadi galau hatinya, sehingga nampak di wajahnya dia cemberut, dia muram, dia kesal. Wa huwa kadhim, dan dia dalam keadaan menahan amarahnya, emosinya. Menunjukkan tidak senangnya dia kalau punya anak perempuan. Nah, yang di hadis disebutkan bahwasanya dalam sejarah disebutkan mereka menanam hidup-hidup bayi perempuan tersebut. Dan ini salah satu sisi kebaikan dari syariat Islam, di antaranya yaitu melindungi hak perempuan. Melindungi hak perempuan, di mana anak perempuan kemudian dimuliakan dalam syariat Islam. Nabi mencontohkannya. Nabi memuliakan istrinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan anaknya, mencium anaknya, memuliakan anaknya. Itu putri anaknya Nabi kebanyakan perempuan sebagai contoh kepada mereka. Inilah akhlak yang baik. Nabi membesarkannya, Nabi mendidiknya, Nabi mencintainya. Itu hikmahnya. Dan perangai jahiliyah ini jamaah masih hidup di sebagian benak orang-orang. Nah, ini kalau dia punya anak perempuan kurang suka hati dia. Kalau punya anak perempuan. Kalau anaknya laki-laki dia gembira banget. Beda sikapnya. Ini berarti ada sisa-sisa jahiliyah. Sama anak laki dengan perempuan. La tad'aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bapak-bapakmu dan anak-anakmu itu kamu tidak tahu di manakah di antara mereka yang paling dekat kepadamu bisa beri manfaat untuk dirimu. Tidak tahu tidak, laki-laki atau perempuan. Kadang malah yang memberi manfaat itu anak perempuan. Dia rawat kita nanti ketika kita tua. Dia sabar dengan keadaan kita. Anak laki-laki itu malah pergi sana, kerjaannya kawin terus. Misal gitu. Kerjaannya habisin harta orang tua. Tidak menunggu orang tuanya. Nah, seperti itu. Yang kedua, kita ingat firman Allah, yahabu liman yasha'u inatha. Allah yang membagi itu, mana yang berhak dapat anak perempuan, mana yang berhak dapat anak
lelaki. Dua-duanya sama. Kita hanya disuruh oleh Allah untuk menunaikan kewajiban kita untuk mendidik dia supaya menjadi hamba Allah yang bertakwa. Nah, ini cara kita menghilangkan tuh benih-benih jahiliyah tadi itu yang dulu terjadi sebelum Rasulullah membawa syariat Islam. Ini arti mau'udah, yakni dafnul bint hayyah. Disebutkan oleh ulama bahwa Yahudi menyangka perbuatan azl ini bentuk daripada al-wa'du tadi itu. Bentuk dari al-wa'du. Sisi kesamaannya di mana? Yang ini menyia-nyiakan air atau menyia-nyiakan sperma yang semestinya dia akan menjadi anak, akhirnya tidak menjadi anak. Kalau yang wa'du tadi itu sudah jadi anaknya lalu dikubur hidup-hidup. Kalau ini belum jadi sudah di-cut. Belum jadi sudah di-cut. Jadi stop dulu. Dari itu dinamakan al-mau'udatus sughra. Oleh orang Yahudi mengatakan seperti itu. Nah, Jabir bertanya ke Nabi SAW, ini perkataan Yahudi ini benar atau tidak ya Rasulullah? Hakikatnya dia menghukumi bahwasanya azal ini sama seperti al-wa'du tadi itu, hanya bentuknya lebih mini saja. Nabi menjawab, kadzabatil yahud. Yahudi berdusta. Bentuk dustanya di mana? Innallaha idza arada an yakhluqahu falam yamna'hu. Sungguhnya jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak akan terjadi anak dari sperma tersebut, azal ini tidak akan ampuh untuk menghalanginya. Jadi orang Yahudi menyangka azal itu adalah cara untuk memutus supaya tidak terjadi anak. Kalau itu dilakukan sama sekali tidak akan terjadi anak. Mau diapakan juga tidak akan terjadi. Nah, Nabi meluruskan hal itu. Jika Allah berkehendak, azal itu tidak bermanfaat. Pasti akan jadi anak. Nah, ini hadis dibawakan oleh Al-Hafiz Abu Isa At-Tirmidzi menurut sebagian ulama untuk mendalilkan boleh azal. Di sini Nabi tidak melarangnya. Nabi hanya meluruskan sangkaan orang Yahudi tadi itu. Sangkaan seperti itu keliru. Perbuatan tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di awal hadis dikatakan inna kunna na'zil. Kami azal ya Rasulullah. Tidak diluruskan yang ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diluruskan itu akidah orang Yahudi tadi itu yang terlalu bertopang kepada asbab-asbab zahir dan menafikan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian jemaah, hadis ini ada yang mirip dengannya, yaitu hadis yang berasal dari Juzamah binti Wahab. Juzamah binti Wahbin. Di dalamnya berbunyi, "Tsumma sa'aluhu 'anil 'azl." Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat tentang azl. Ini hadisnya tidak ada dalam Sunan At-Tirmidzi ya, tidak ada. Ini pengembangan masalah aja, pengembangan masail yang ada dalam bab ini. Nabi ditanya tentang azl. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzalikal wa'dul khafi." Azl ini adalah wa'du, sama dengan al-mau'udah tadi itu. Wa'du al-khafi yang tersembunyi, yang samar, yang dengan cara yang samar.
Wa hiya wa idzal mau'udatu su'ilat. Al-azl ini serupa dengan firman Allah kelak di akhirat, bagaimana ditanya bayi-bayi perempuan yang dibunuh hidup-hidup di akhirat oleh Allah Ta'ala kepada yang membunuhnya. Kenapa kamu bunuh dia? Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Apa dosanya, kenapa kamu bunuh dia? Ini menunjukkan perbuatan itu haram. Nah, sekarang hadis ini berarti pemahamannya azal itu haram. Karena Nabi SAW mensejajarkannya dengan al-wa'dul khafi yang ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Nah, ini hadis yang datang dari Juzamah binti Wahab ini, jemaah, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Hadisnya sahih. Jelas sampai di situ hadis ini? Baik. Berarti kita punya dua hadis sekarang. Ini hadis Juzamah binti Wahab. Pemahaman hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi menghukuminya seperti al-wa'du al-khafi. Artinya Nabi melarang. Karena Allah mencela. Dan itu disebutkan di hadis wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Hadis yang awal tadi dari Jabir yang dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, zahirnya menunjukkan boleh terjadi ta'arud. Ta'arud. Jadi kita dua hadis ditemukan oleh ulama ada kontradiksi. Ini yang menemukannya ulama. Kalau yang bukan ulama dia tidak akan menemukan kalau itu kontradiksi secara zahir gitu kan. Tapi kalau ulama detail menilai hadis, mereka menemukan oh ini ada yang kontra nih hadis ini. Itu ulama memperdebatkan hadis ini bagaimana cara menggabungkannya. Ada yang mengatakan bahwasanya hadis yang mengharamkan itu jadi Juzamah binti Wahab ini hadisnya dhaif. Tapi tidak bisa dikatakan dhaif karena dikeluarkan oleh Imam Muslim. Atau sebaliknya, dia mengatakan hadis Jabirlah yang dhaif, hadis Juzamah binti Wahab yang sahih. Dimantah lagi, hadis Jabir ini banyak riwayatnya dari banyak sahabat, ta'addudut turuq, jalur riwayatannya banyak, bukan hanya satu. Ini menguatkan hadisnya sahih. Dan Ibnu Hajar mengatakan demikian, hadis Jabir yang tadi di dalam Sunan Tirmidzi, hadisnya sahih. Tidak bisa ditolak kesahihannya. Ada yang mengatakan salah satu hadis ini ada yang mansukh, ada yang terhapus. Ada yang mengatakan yang terhapus itu ialah hadis Jabir. Yang muhkam yang menjadi patokan adalah hadis Juzamah binti Wahab. Ini pendapat dari Ibnu Hazm Az-Zahiri, tapi ditolak oleh ulama mengatakan tidak ada bukti dia mansukh. Kalau ingin mengatakan dia mansukh harus dengan tanggal dan bukti tahun, mana yang lebih duluan, mana yang datang belakangan. Tidak mudah mengatakan hadis ini terhapus hukumnya, tidak boleh, harus ada historis, harus ada data. Tanggal berapa hadis yang itu, tanggal berapa hadis yang ini, tahun berapa hadis yang itu, tahun berapa hadis yang ini. Yang diambil ialah yang paling terakhir. Kalau bertentangan antara dua hadis dan diketahui tanggalnya, yang tanggalnya lebih duluan itu dihapus, yang belakangan itu yang menjadi hadis yang muhkam. Tapi ini tidak ditemukan historisnya secara data, tanggal berapa, tahun berapa tidak ada. Tertolaklah pendapat yang mengatakan dia masuk. Nah, ini PR-nya ulama. Tidak tahu mana yang sahih. Masing-masing dia mengambil kesimpulan dalam menggabungkan atau cara untuk mengobati kontradiksi yang ada itu. Belum ada jawaban yang pasti. Ibnu Hajar mengatakan bisa dijamak dan bentuk jamaknya itu berbeda-beda, itu mahallul ijtihad. Tapi ada pendapat dari Ibnu Qayyim yang dinilai agak kuat oleh ulama. Ibnu Qayyim mengatakan
Yang dimaksud oleh Yahudi di hadis Sunan At-Tirmidzi yang mengatakan al-mau'udatus sughra itu adalah menyamakan azl dengan pembunuhan secara fisik. Menyamakan azl hukumnya dengan pembunuhan secara fisik. Itu yang didustakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bohong. Tidak ada kepastian. Meskipun kamu azl, hamil ya hamil jika Allah berkehendak. Meskipun kan azl sekarang banyak tuh. Ada pakai kalender, ada yang punya banyak gitu kan. Semakna dengan itu. Tapi nanti kita bahas itu. Ibnu Qayyim mengatakan al-mau'udah as-sughra itu maksudnya menyamakan azal dengan pembunuhan secara fisik. Nabi membantahnya. Dusta itu tidak seperti itu. Sementara maksud Nabi mengatakan al-wa'dul khafi itu adalah menyamakan azal itu dengan pembunuhan secara maksud saja. Maksud niat saja, niatnya ingin tidak punya anak. Niatnya ingin tidak punya anak, itu maksudnya. Dengan ini berarti terobati, tidak ada kontradiksi. Begitu kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Tapi yang menjadi pendapat jumhur ulama, azal itu hukumnya boleh. Bahkan disenukilkan ijma' oleh ulama akan bolehnya. Pada dasarnya itu menguatkan bahwasanya riwayat Juzamah binti Wahab ini nampaknya tidak diambil hukumnya oleh ulama, meskipun samar diketahui tanggal berapa, mana yang lebih duluan, mana yang belakangan. Tapi dari segi praktiknya ulama dinukil ijma' bolehnya azal. Nah, ini ulasan tentang kontradiksi yang ada dalam dua hadis ini. Baik. Kemudian jemaah, azal ini diqiyas oleh ulama. Dia menjadi dasar dalil orang kemudian boleh menggunakan KB. Mana dia generasi 80-an, 90-an kan dulu kan. Keluarga dicanangkan keluarga berencana. Ulama bersuara kan, kenapa nih kok begini? Bagaimana hukum syariatnya? Nah, di situ muncul hadis ini ketika itu diskusinya. Boleh KB, dalilnya adalah azal. Wasilahnya saja yang berbeda. Di zaman Nabi itu tujuannya sama, ingin tidak punya anak. Caranya azal. Nah, azal di zaman sekarang sudah ada, bukan pilihan kan? Di zaman itu dan sampai hari ini ada obat. Disuntik lah, minum pil lah, atau apa yang paling mudah sekarang yang dijual-jual itu kondom, yang semestinya itu tidak dijual dengan sembarangan ya, tapi dijual dengan vulgar. Ya, boleh saja hukumnya sebenarnya, tapi ada dampak negatifnya juga ya. Kalau dulu kan yang dijual vulgar itu rokok ya. Ini kondom yang dijual vulgar. Jadi anak muda pun bisa bebas untuk membelinya. Harusnya yang beli kondom itu yang sudah menikah. Bawa KTP itu buku nikah harusnya. Supaya ditahu tujuannya untuk apa? Bil khususnya tahun baru dan acara-acara maksiat itu. Untuk menanggulangi terjadinya perzinahan. Wal'iyadzubillah min dzalik. Baik. Hadis kedua di sini yang disebutkan oleh Al-Hafidz Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala, qala haddatsana Qutaibah wa Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah an Amr ibn Dinar an Atha an Jabir bin Abdullah qala kunna na'zilu wal Qur'anu yanzil. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, kunna na'zilu, kami dulu para sahabat azal, wal Qur'anu yanzilu, wal hal dalam keadaan Al-Qur'an juga sedang turun. Nah, maksudnya Al-Qur'an wahyu sedang turun, tapi tidak ada larangan dari Al-Qur'an untuk azal atas azal itu, menunjukkan bolehnya perbuatan tersebut. Kalau seandainya tidak boleh,
pasti Al-Quran turun mengharamkannya. Tapi karena tidak ada wahyu yang turun di zaman tersebut, sementara banyak sahabat yang melakukannya, menunjukkan hukumnya boleh, seperti yang tadi kita sebutkan. Jadi ini menguatkan pendapat yang mengatakan bolehnya azal tersebut. Dari itu Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala beliau berkata, wa qad rakhasa qaumun min ahli al-ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim fil azl. Sebagian ulama dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya membolehkan atau memandang ada keringanan dalam azl. Wa qala Malik bin Anas, Imam Malik bin Anas berpendapat tusta'marul hurrah fil azl. Perempuan yang merdeka, istri yang statusnya bukan budak, mesti dimintai izinnya untuk azl. Wala tusta'marul amah, sementara istri yang statusnya budak itu tidak dimintai izinnya. Jadi zaman dulu laki-laki itu Masya Allah ya, punya istri bentuknya dia perempuan merdeka, satunya perempuan statusnya budak, banyak istrinya. Tapi sedikit hartanya. Tidak ada handphone, tidak ada mobil, ya kan? Tidak ada jalan tol, tidak ada makanan siap saji. Sekarang banyak semuanya, tapi istrinya sedikit. Antum pilih yang mana kira-kira? Ya seperti itulah keseimbangan zaman. Keseimbangan zaman. Allahumma musta'an. Ya kita temukan ada orang berlimpah harta, bos. Cuma satu. Bos, cuma satu. Banyak seperti itu. Ya, tapi itu urusan lain ya. Ini bahasanya Imam Malik mengatakan, istri yang statusnya merdeka mesti dimintai izin. Mesti dimintai izin. Dan dinukil oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala dan disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, la khilafa bainal ulama annahu la ya'zil 'ani az-zawjah al-hurrah illa biizniha. Tidak ada perbedaan di antara ulama bahwa azl yang dilakukan terhadap istri yang dia merdeka bukan budak itu tidak boleh kecuali dengan izin dia. Nah, ini sepakat ulama tuh, tidak ada khilaf di antara ulama. Azl itu syaratnya boleh kalau kepada istri yang dia statusnya merdeka, seperti istri kita di hari ini kan merdeka semua dan yang budak, harus dengan izin dia. Kalau tidak ada izin dari dia, tidak boleh azl. Dan ini tidak merusak hukum asal usul azl. Hukum asalnya boleh. Tetapi ketika diterapkan kepada istri yang dia statusnya merdeka sebagai istri, harus dengan izinnya. Kenapa demikian? Li'annal jima'a min haqqiha. Karena jima itu ialah hak dari istri. Tidak dikatakan jima kalau tidak dengan sempurna. Begitu. Tapi kan laki-laki maunya begitu dia, maunya tidak punya anak dulu begitu kan. Ini kan masalah, sementara istrinya dia punya hak di situ. Maka dia harus musyawarah untuk melakukan azl. Di hari ini harus musyawarah untuk pakai KB yang seperti itu yang ada di hari ini seperti kondom dan yang lain sebagainya. Harus dengan keridhaan istri. Melihat dari pendapat ulama ini. Tapi kalau perempuan itu dia budak, la tusta'mar, tidak butuh untuk izinnya. Karena tanpa izin pun kebanyakan laki-laki di zaman itu melakukan azl terhadap istrinya yang statusnya budak supaya tidak mencederai anak. Karena kalau jadi anak dan ibunya budak, yang jadi masalah adalah anaknya. Ibunya budak, kasihan anaknya. Makanya orang-orang dulu dia menahan diri untuk punya anak dari istri yang statusnya dia budak, milkul yamin. Kalau yang merdeka dia gempur aja. Jadi kalau yang itu untuk ditahan tidak punya anak.
Subhanallah jemaah. Ini menunjukkan, memberikan kita pelajaran betapa kita ini laki-laki tanggung jawabnya besar. Dari itu laki-laki disebut dengan rijal, pemimpin, memimpin semuanya, mengatur semuanya. Sampai spermanya sendiri pun Allah suruh atur. Di mana diletakkan, untuk apa, dan bagaimana mempunyai anak, itu tanggung jawab lelaki. Jadi itulah pentingnya anak laki-laki itu dididik supaya menjadi seorang yang mandiri, bertanggung jawab dan tidak cengeng. Karena banyak beban yang akan dia hadapi. Kalau galau-galau terus mah tidak bisa jadi laki-laki perkasa dan bertanggung jawab. Dikit-dikit galau, dikit-dikit galau. Tidak bisa. Banyak masalah hidup yang harus dia dobrak, yang harus dia pikul di punggungnya. Ambil khususnya yang paling mendasar itu masalah sperma dia. Apakah jadi anak ataukah tidak, tanggung jawab dia. Baik. Hadis berikutnya, babu ma jaa fi karahiyatil azl. Bab membahas tentang makruhnya azl. Nah, ini sekarang hadis yang bertentangan dengan hadis yang pertama. Tapi di sini hukumnya makruh yang disebutkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Qala haddatsana Ibnu Abi Umar wa Qutaibah qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah an Ibnu Abi Najih an Mujahid an Qaza'ah an Abi Sa'id qala dzukira al-'azlu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala lima yaf'alu dzalika ahadukum. Suatu ketika ada sahabat yang berbicara tentang perkara azal di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kenapa kamu lakukan itu?" Ditambahkan dalam riwayat yang lain, "Walam yaqul la yaf'al dzaka ahadukum." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersabda jangan lakukan itu, tapi mengatakan kenapa kamu lakukan itu. Kan beda kenapa dengan jangan lakukan. Nah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertanya dengan gaya bahasa, kenapa engkau lakukan itu? Ada isyarat bahwasanya hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Dari itu dilanjutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innaha laysat nafsun makhluqatun illallahu khaliquha." Sungguhnya tidak ada suatu jiwa yang ditakdirkan diciptakan oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah kecuali Allah yang menciptakannya. Tujuanmu ingin tidak punya anak karena azal itu tidak akan menghalangi, tidak akan merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Anda mau pakai kondom, Anda mau pakai tanggalan yang paling mutakhir, kalender apa itu namanya? Kalender paling mutakhir, Anda mau pakai apa? Jika Allah berkehendak, jadi itu jiwa. Nah, itu isyarat makruh azal. Sudah azan ya? Silakan di azan dulu. Melanjutkan bahasan tadi bahwa jika Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan bahwasanya akan tercipta seorang manusia dari sperma tersebut, azal tidak akan bisa menghalanginya. Menguatkan hal itu ada riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Bazzar dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna rajulan sa'ala 'anil azl. Ada seorang laki-laki bertanya tentang azal ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law anna al-ma'a alladhi yakunu minhu al-waladu ahraqathu ala sakhratin." Kalau seandainya sperma yang dia keluarkan itu, di mana sperma tersebut sudah Allah takdirkan akan menjadi anak, tapi dia keluarkan di atas batu, dia tumpahkan di atas batu, la akhrajallahu minha waladan, akan lahir anak dari sperma itu. Sampai seperti itu, tidak ada daya upayanya manusia untuk mencegah jika Allah sudah berkehendak. Di sini ada pelajaran akidah sebenarnya, bahwa kita manusia jangan tertipu daya, jangan terlalu bersandar dengan rekayasa yang dibuat oleh manusia.
Ketentuan akhirnya itu di mana? Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berusaha, bisa berupaya. Kan banyak orang rekayasa, begini, begitu, begini, begitu. Banyak orang memastikan sesuatu dari hasil yang dia rekayasa, dari penelitiannya. Oh, kalau begini begini, kalau begini begini. Jangan mendahului takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersandar kepada hasil rekayasa dan penelitian itu. Sandarnya kemana? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu salah orang-orang yang berprinsip usaha tidak mengkhianati apa katanya? Ya tidak juga. Jika Allah berkehendak tidak jadi itu. Iya secara teori. Azal kan secara teori begitu. Sperma tidak masuk ke rahim. Bagaimana mungkin terjadi hamil kan? Tapi Nabi mendustakannya kalau Anda mengatakan tidak mungkin. Jika Allah bertakdir menakdirkan bahwasanya akan jadi manusia dari sperma yang kamu buang itu, jadi dia anak jika Allah takdirkannya. Rekayasa yang kamu buat tidak bisa menghalangi. Seperti itu. Pelajaran akidah itu menunjukkan kita tawakalnya kemana? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu justru yang tidak dimiliki oleh orang-orang kafir. Jadi itu kalau terjadi musibah, dia selalu kembalinya kepada teori. Gempa, oh teorinya begini. Ya sudah sampai di situ saja. Dia tidak kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang beriman tidak, ujungnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadikan dia tentram, menjadikan dia sabar, menjadikan dia tawakal dan berserah diri. Baik. Kemudian hadis berikutnya, babu ma jaa fil qismati lil bikri wath thayyib. Bab bahasan tentang pembagian untuk istri yang dia dinikahi dalam keadaan perawan dan istri yang dinikahi dalam keadaan janda. Ini untuk yang ta'addud ya. Ilmunya. Ilmui saja dulu. Kan al-ilmu qablal qawli wal amal. Enggak juga ada masalah, yang ini enggak berdosa kalau bab ini. Tapi kita bisa menasihati orang yang sudah misalnya dia ingin melakukan amalan itu. Qala haddatsana Abu Salamah Yahya ibn Khalaf qala haddatsana Bishr ibn al-Mufaddal an Khalid al-Hadza an Abi Qilabah an Anas ibn Malik qala لو شئت أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه قال السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها 7 وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها 3. Di sini Anas bin Malik berkata, "Lau syi'tu an aqula," jika aku ingin mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda seperti ini secara harfiahnya, tapi saya akan sebutkan secara makna saja, itu maksudnya ini. Lau syi'tu an aqula qala Rasulullah SAW. Jika aku mau, saya akan mengatakan persis seperti yang diucapkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya riwayatkan dengan makna saja, kata Anas bin Malik. Ini menunjukkan bahwasanya mazhab Anas bin Malik boleh riwayatkan hadis dengan makna. Bukan dengan di copy paste itu kalimat itu tidak, tapi yang diambillah maknanya. Meskipun yang lebih afdal adalah dengan copy paste secara harfiah. Ini bahasan mustalahul hadis. Bagaimana ketentuan dan hukum riwayat dengan makna, dan siapa saja yang boleh meriwayatkan dengan makna. Itu ada rinciannya. Dan ini ada pelajarannya juga buat kita. Kita kalau nukil cerita jemaah, jangan lupa yang kurang lebih maknanya begitu. Nah, apalagi sekelas kita kan, dengar cerita orang, banyakkan lebihnya. Ketika menceritakan kembali kepada orang, bertambah itu cerita. Kalau kita titip cerita ke orang, cerita buruk, itu berkurang atau bertambah keburukannya?
bertambah dia. Kalau antum titip duit ke orang, musibah. Makanya batasi dengan kurang lebih yang maknanya begini kira-kira yang saya dengar. Begitu, jangan dipastikan. Nah, itu ucapan orang biasa ya. Sabda Nabi lebih ketat lagi. Dari itu ada pembahasan tadi hukum riwayat dengan makna. Di sini Anas bin Malik, kalau saya ingin saya akan sampaikan dengan persis seperti kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi maknanya begini sajalah. As-sunnah, yang sunnah itu berarti maksudnya ucapan Anas bin Malik ini marfu' ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemahaman beliau yang diungkapkan dengan cerita ini sekarang atau makna ini mengandung pemahaman Anas bin Malik, itu rujukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya marfu' berarti. Yang sunnah itu idza tazawwaja ar-rajulu al-bikra 'ala imra'atihi aqama 'indaha sab'an. Apabila seorang laki-laki menikah lagi dengan seorang perempuan itu perawan, maka dia menginap di istrinya ini selama 7 hari. Dia nikah lagi, istrinya perawan, dia nginap di situ 7 hari. Wa idza tazawwaja ats-tsayyib 'ala imra'atihi, kalau dia menikahi janda atas istrinya, sudah punya istri dan nikahi janda, menginap berapa? 3 hari. Ini yang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup jamaah, ini kita tidak panjang lebar ya. Tahu saja hadisnya dulu. Ini hadis marfu'. Ini penting karena kadang terjadi kan cekcok tuh. Oh ini tidak adil katanya. Oh enggak, ada pembagiannya. Syariat membaginya. Dibagi dengan baik supaya tidak terjadi cekcok, tidak terjadi mudarat dan kezaliman. Dan di situ nampak menikah itu adalah perkara yang berat. Tanggung jawab isinya. Bukan senang-senang. Iya, awal-awal iya, di sini seminggu, kemudian dibagi, ini 3 hari, ini 3 hari. Itu sepanjang antum hidup. Apa enggak bosan tuh? Bolak-balik aja. Dari itulah beratnya masalah itu, banyak yang kandas kalau jaraknya jauh. Istri pertamanya di Bekasi, istri keduanya di ujung kulon misalnya. Gimana itu mau bagi? Tidak bisa. Hancur kandas. Dari itu Nabi SAW rumah istrinya berdekatan, berjejer begini. Sehingga kalau mau bagi malam tidak habis waktu di jalan. Kalau istri antum satu di sana di Pulau Seribu, Cidung satu, di sini satu, habis di jalan waktu antum bagi malam. Kalah di ongkos. Tidak ada maslahat. Tidak ada, disitulah nampak bahasanya dia bukan perkara main-main. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Besar sekali tanggung jawabnya. Allah musta'an wa ilaihi tuklan la haula wala quwwata illa billah. Nah, setelah dibagi seperti itu di sini seminggu baru dia bagi. Dia rundingkan dengan istrinya bagaimana maunya. Apakah baginya seminggu-seminggu ataukah 3 hari 3 hari. Sesuai dengan kesepakatan dibagi malamnya. Dari sejak itu, di detik itu dia bagi dirinya. Dia bagi waktunya, dia bagi hartanya, dia bagi tenaganya, dia bagi pikirannya. Di situlah letak muncul kemudian zalim laki-laki. Dia lupakan istrinya yang ini, kadang dia lupakan yang itu, dia lupakan anaknya. Nasallallahu alaihi. Jadi kalau belum siap mental jangan ya jemaah. Jangan. Tapi itu cerita risiko-risiko ya. Kalau cerita senangnya lain lagi nanti pikiran antum. Baik. Habis sini dulu kajian kita. Semoga ada keberkahan insyaallah taala tentang al-qismah al-birkin ini. Bab berikutnya bab majaa fi taswiyah bainad dharair. Bab bahasan tentang wajibnya sama dalam pembagian terhadap istri-istri.
Nah, ada yang ditanyakan dipersilahkan. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mandul itu bahasa Arabnya aqim. Tidak bisa punya anak. Itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ujian bagi seseorang. Allah tidak memberikan dia kesuburan. Takdir dari Allah. Jadi bisa dirubah dengan cara berdoa dan berupaya sampai berhasil. Kalaupun tidak ya sabar, memang itu rezeki. Ulama juga banyak yang tidak punya anak, bahkan tidak menikah. Ibnu Taimiyah disebutkan tidak punya istri, tidak punya anak. Imam Nawawi tidak punya anak. Yang sekarang Syekh Shalih Al Fauzan yang di Saudi Arabia tidak punya anak. Jadi itu biasa. Dan ada ceritanya dalam Al-Qur'an kan seorang nabi yang lama tidak punya anak, Nabi Zakaria alaihissalam. Anak itu dambaan setiap laki-laki. Karena dalam dirinya, benaknya dia penerus dirinya, ya kan? Ini kita mati, kita butuh penerus. Nanti yang meneruskan garis keturunan kita. Itu kan pola pikir utamanya itu. Kita menikah. Supaya antum nih, misalnya saya, Musa itu supaya tidak mati, tidak putus nasab saya. Biar nanti ada penerus saya. Antum juga begitu, garisnya ada. Itu tujuan menikah. Tapi kadang kita lupa hal yang paling urgen ini. Kita lupa dalam bentuk tidak didik itu keturunan kita sia-siakan dia. Nah, itulah tempat kelalaian kita bersama. Tayyib, maka orang yang mandul tidak diberikan anak oleh Allah ya sabar. Amal soleh itu banyak. Kan disebut di hadis bukan hanya anak soleh yang jadi amal jariah, ya kan? Ada harta, ada ilmu dan lain sebagainya yang bisa dia usahakan supaya menjadi amal jariah dia setelah meninggal dunia dan menjadi manfaat untuk dia setelah dia meninggal dunia. Anak soleh, anak tidak jaminan. Kita meninggal dunia kadang dia tidak soleh. Dia pernah dia doakan orang tuanya, Allah maghfirli wa liwalidayya, lupa dia. Yang ingin tuh ya Allah berikan saya duit. Iya kan? Antum begitu enggak tuh? Berapa kali antum doakan bapak ibu antum sudah meninggal? Lupa antum. Berapa kali antum sedekah untuk bapak antum, untuk ibu antum yang sudah meninggal dunia? Lupa kita. Padahal itu tujuan orang tua antum, orang tua kita dulu merawat kita supaya nanti kita didoakan, supaya didoakan oleh anaknya. Seperti itu. Jadi tidak perlu berkecil hati ya orang yang sebenarnya tidak diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ada hikmahnya. Baik, naktafi bihadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.